Baik, selamat siang. Kali ini saya akan mencoba menjalankan YOLO V4 PyTorch. Jadi dalam RoboFlow ini dia menyediakan panduan YOLO V4, ada skelet YOLO V4, YOLO V4 ini, YOLO V4 Darknet, dan YOLO V4 PyTorch. Kita akan mencoba yang YOLO V4 PyTorch. Saya pernah lihat bahwa YOLO V4 itu lebih cepat daripada YOLO V5. Oke, seperti ini contohnya. Kotaknya lebih kecil ya, kotak deteksinya. Yang pertama kita hubungkan dulu ke runtime dan kita pastikan bahwa notebook ini telah menggunakan GPU. Oke, sudah terhubung. Kita mulai cloning YOLO V4 PyTorch dari GitHub. Oke, sudah ada di sini. PyTorch sudah terimport. Kemudian ini menginstal package yang dibutuhkan, dan list dari package tadi yang dibutuhkan itu tertulis dalam file ini, requirement.txt. Di sini ya, ada 6 PyTorch dan lain sebagainya. Di sini disediakan 3 gambar. Jika ingin nanti kalau sudah jadi, kemudian ingin mengetes hasil training, gambar anjing, gambar jerapah ya, giraffe, seperti itu. Kalau nanti ingin mengetes gambar yang lain, Anda bisa memasukkan file ke sesi sementara Google Colab. Jadi kalau Google Colab yang gratis ini hanya sementara ya. Kalau ketika kita mengunggah file ke sini, nanti ketika di restart Google Colab-nya, diputus runtime-nya, itu akan mengulang dari awal. Misalnya kelola sesi ini ya, kalau kita hentikan kemudian kita ingin menyambung runtime lagi, maka file akan kembali seperti sedia kala, bersih. Tetapi kalau kita hanya menutup kemudian kita membuka link ini lagi, maka masih ada file-file sisa yang tadi disimpan di situ. Oke, di sini ada error ya, tetapi dikatakan oleh YOLO RoboFlow bahwa this restart the runtime, ignore any error message. Abaikan saja error yang muncul. Oke, sehingga kita lanjutkan saja. Di sini pergi ke folder CFG dan mendownload ini ya, file ini, YOLO V4 Wedge, YOLO V4 training. Coba kita lihat. Oke, seperti ini. Oke, jadi
Kita tadi download pre-training dari YOLO V4 atau sebuah file original, file pelatihan bawaan dari YOLO V4, dan ekstensinya adalah PTH yang ini ya, ukurannya 150 M. Oke, selanjutnya kita akan mengambil dataset sesuai keinginan kita. Seperti yang sudah saya katakan dalam video yang satunya, ada dua format. Yang video pertama tadi menggunakan format 1, sedangkan ini menggunakan format 2. Ini hanya mengganti linknya saja. Oke, kita akan mencari dataset open source dari RoboFlow. Oke, kali ini kita akan mencoba coba Raccoon dataset. Dan di sini dikatakan kalau YOLO V4 itu menggunakan format YOLO V4 PyTorch. Oke. Kita pilih sesuai dengan instruksinya tadi, YOLO V4 PyTorch. YOLO V4 PyTorch ini anotasinya dalam bentuk TXT. Misalnya YOLO X tadi yang membutuhkan format VOC ini ya, itu dalam format XML. Baik, karena kita mencoba YOLO V4 PyTorch, jadi kita menggunakan data yang sesuai. Show kode. Kita copy kan ke sini ya. Kita jalankan. Oke, sudah selesai. Kita cek dulu, coba ada di konten. Oke, di sini ada 3 ini ya. Oh, ini juga export ini. Ada baru ya. Ada 4 berarti ya. Nah, di sini ini kita akan membuat sebuah folder data. Perintah ini itu untuk memisahkan ya antara anotasi dan gambar ya. Oke, kita jalankan. Di sini kan train ini ditujukan untuk dataset folder train. Kalau valid ini ditujukan untuk yang ini. Misalkan dalam kita mengimport dataset dan di sini bukan valid tetapi validation, ya terkadang seperti itu, foldernya ada yang berbeda namanya, maka kita menyesuaikan saja di sini. Yang tadinya valid diganti sesuai ini tadi, misalnya validation. Oke, karena ini sama, langsung jalankan saja. Oke, sudah dibuatkan folder data. Oke, kita lihat coba. Oke,
Jadi itu bukan memisah ya, ternyata untuk mengidentifikasi dataset yang diimpor tadi. Nah, ini adalah contoh perintah atau sel yang menghitung otomatis jumlah dari kelas. Karena kita tahu seperti yang saya bicarakan di awal tadi bahwa ada tiga macam, ada yang kita menggantinya manual, mencari file, kemudian ada yang dengan metode replace. Jadi kita isikan di sini kelasnya ada berapa, kita ganti dengan algoritma replace. Kemudian ada yang mendeteksi otomatis. Nah, ini adalah contoh perintah yang mendeteksi otomatis jumlah kelas. Oke, kita jalankan print. Nah, ada satu ya, berarti kelasnya ada satu. Kemudian kita mulai melakukan pelatihan. Di sini dikatakan B2 batch as number dan lain sebagainya. Epoch di sini menyatakan seberapa banyak pelatihan dilakukan. Num class ini adalah sebuah variabel yang telah dideklarasikan di atas ini. Epochnya 50, kita kurangi saja jadi 3 karena hanya untuk menunjukkan bagaimana YOLO V4 ini dijalankan. Ini adalah file untuk melakukan pelatihan yang ditujukan pada dataset yang telah kita masukkan di direktori kita berdasarkan file pelatihan yang telah kita download tadi. Ini adalah pelatihan original bawaan dari YOLO V4 PyTorch. Oke, kita run. Sini juga telah, sebelum melakukan pelatihan, sudah di print out konfigurasi atau besaran-besaran yang telah kita tetapkan. Oke, kita tunggu. Jadi ini ternyata dataset yang kita impor itu tidak, file XML atau anotasinya itu sudah dijadikan satu dalam file tersendiri, yaitu annotation.txt. Itu memuat koordinat objek itu dan classes yang memuat nama-nama kelas. Berbeda yang telah dilakukan sebelumnya tadi, bahwa setiap gambar, setiap frame itu memiliki anotasi yang bersanding atau namanya sama dengan ini. Jadi setiap frame itu memiliki file pasangannya, file XML pasangannya. Nah, untuk dataset ini ternyata anotasinya dijadikan satu dalam satu file. Jadi di sini misalnya Rakon 3E7BF, di sini nanti telah disebutkan dalam anotasi sini.
seperti itu ya. Nah, misalnya ini Rakun 146 bla 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 B1 di sini ya. Rakun 146 bla 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 B1, dan di sini adalah konfigurasi dari letak koordinat Kartesius. Umumnya 4 pertama ini ya, ada sumbu X, Y, dan Z. Oke, sudah selesai. Kita lihat. Oke, sudah mencapai epoch ketiga sesuai dengan apa yang telah kita masukkan, apa yang kita perintahkan. Dan di sini file training tadi, trainit yang habis kita latih tadi, dia disimpan di coba ini kita jalankan dulu. Oke, di sini kita cek di mana itu berada. Konten bukan seperti itu ya. Data export bukan ini. Oh, ada di sini ya, CFG ini. Oh, bukan ya, bukan. Coba kita cari. Oh, ada di sini ya, di konten, kemudian checkpoint. Ada YOLO V4 epoch 1, YOLO V4 epoch 3. Yang akan kita gunakan adalah yang terakhir ya. Nah, ini maksud dari sel ini adalah mengambil gambar secara random pada dataset tadi, maksudnya seperti itu. Tapi kita akan mencobanya, kita akan menggunakan gambar lain dari internet ya. Coba ya. Oke, kita ambil yang ini saja, atau yang ini, yang ini. Jadi kita nanti akan mendownloadnya langsung ke server. Bukan ini ya. Open image in new tab. Oke, ini ukurannya cukup besar ya. Copy image address. Pastikan kalau copy itu
Untuk mendownload itu ekstensinya sudah JPG atau sudah memiliki ekstensi, bukan HTML atau yang lainnya, sudah berekstensi media. Oke, di sini kita buat sel download dulu, buat perintah download. Ini kita arahkan ke konten ya, karena kita tadi berada di konten. Oke, di sini. Kemudian kita mulai untuk mengetes gambar tadi, untuk mendeteksi objek tadi berdasarkan file training yang telah kita latih dengan dataset milik kita custom. Nah, ini kurang tahu ya, ini buat apa, sebenarnya tidak usah, tidak apa-apa. Oh ya, ini sebenarnya yang buat itu ya, buat mendeteksi tadi ya, berdasarkan ini file pelatihan yang telah dilatih baru saja tadi. Oke, kita kan punyanya YOLO epoch 1, 2, 3. Di sini sampai yang ditujukan YOLO V4 epoch 46, padahal kita hanya melakukan 3 kali epoch dan di sini ditunjukkan 46. Maka kita ganti saja berdasarkan epoch keberapa, misalnya 1. Kalau 1 sepertinya masih kurang ya, karena pelatihannya cuma sekali, kita yang 3 kali. Kemudian di sini image tag ini sebenarnya ini itu berkolerasi dengan ini, tetapi berhubung kita menggunakan data gambar yang kita cari sendiri, ini dihapus saja, diganti dengan lokasi gambar yang kita download tadi. Oke, kita jalankan. Oh ya, ini juga sudah dijelaskan kan ya. Change the epoch here to the one would you like to use for the inference. Katakan bahwa silahkan mengganti epoch dimana kamu akan menggunakan sebagai rujukan dari deteksi, seperti itu ya. Oke, ternyata YOLO V4 ini lama ya untuk deteksinya, atau emang karena jaringannya? Sepertinya tidak berpengaruh sih jaringannya. Saya nggak tahu ini time ini apa ya. Oke, kita hentikan saja coba. Ini kita hapus saja, apa yang akan terjadi? Sama aja ya ternyata. Baik, kita tunggu. Seperti ini. Oke, sudah selesai ya. Oke, dikatakan ini Rokon 100. Nilainya 1. Nilainya 1 itu berarti yakin ya. Yakin kalau saya Pro prediktor itu memperkirakan rakon itu memang rakon. Oke, itu dikatakan bahwa gambarnya di
simpan dalam prediction di sini ya, prediction. Oke, kita download atau buka saja lewat sini. Oh ya, seperti inilah. Wow, mantap. Oke, coba kita tampilkan di sini. Oke. Nah, ini mungkin cuma masalah kita kurang melakukan pelatihan saja ya, sehingga ada kesalahan. Ya, seperti itu. Di sini dikatakan banyak sekali ya. Rakonnya ada banyak. Oke, sekian. Terima kasih. Jadi mungkin itu cuma masalah pelatihannya kurang lama. Saya cuma menyetel 3 kali epochnya. Kemudian jika file training yang berekstensi .pth tadi, kita akan terus melakukan pada pelatihan, pada file itu. Nanti sepertinya akan lebih baik karena kontinuitas pelatihan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.